saya mencoba untuk uh, berpikir lagi apa yang mau dibuat usaha. Sedangkan dulu ketika kuliah saya pernah berjualan barang-barangnya, produknya Bapak dengan kayu aren ini. Jadi ketika ada Car Free Day saya buka lapak di situ. Nanti kalau nggak habis barang itu saya jual di pasar-pasar kayak gitu. Nah setelah modal saya habis, karena nggak ada modal lagi, terus kepikiran ini ada barangnya Bapak. Gimana kalau saya kunjungi lagi para pelanggan-pelanggan yang saya dulu ketika kuliah waktu itu. Jadi dari situ mulailah terjun di dunia kerajinan kayu itu. Jadi mulai dari awalnya saya offline, fokusnya di offline, karena kalau fokusnya di online, kalau dulu online itu nggak langsung bisa terjual secara ramai Mas. Jadi kita fokusnya di online. Saya jualan dari ke Bondowoso, ke Lumajang itu kayak gitu. Dari situ online-nya juga berjalan. Ketika sudah online-nya berjalan, akhirnya yang offline ini saya berhentikan. Kenapa namanya Aren Handicraft? Karena produk kita dulu itu khusus kerajinan dari kayu aren, makanya kita ambil brand dari Aren Handicraft kayak gitu. Terus dari situ saya juga ada order minta dari kayu jati, minta dari kayu mahoni, akhirnya kita layani. Dan akhirnya sampai sekarang meskipun brandnya Aren Handicraft, tapi produk kita kebanyakan dari kayu mahoni dan kayu jati. Dan sedangkan sekarang saya sama Bapak itu sudah beda manajemen. Jadi kalau Bapak memang ada fokusnya sendiri dan saya juga sudah ada di area ini sendiri. Aren Handicraft ini melibatkan siapa aja Mas? Khususnya kayak berapa tenaga kerjanya, terus diambil dari lingkungan mana, Balong tok kah atau dari mungkin diambil dari itu cerita. Kalau untuk yang di kantor sini Mas, yang di gudang, kita fokuskan ini untuk masyarakat sekitar. Jadi tetangga sama lingkungan sekitar Mas, karena biar kita bisa bermanfaat untuk orang lain Mas. Jadi kalau kita bisa maju, jadi paling enggak teman-teman yang ada di sekitar sini ataupun warga yang di sekitar sini bisa sejahtera juga gitu. Tapi kalau untuk yang tenaga ahli, misalnya untuk yang produksi di luar, kita ada produksinya di luar daerah, maksudnya di luar kecamatan gitu. Kalau untuk yang di sini sekarang kita ada 17 orang karyawan Mas, untuk yang di bidang sini. Tapi kalau untuk yang di luar sekitaran ada 10 orang untuk yang produksi yang di luar. Di luar itu gimana? Di luar kecamatan Jember? Di luar kecamatan Balong. Soalnya kalau untuk kenapa kita nggak nyari untuk masyarakat yang ada di daerah Tutul sendiri, karena untuk yang di daerah sini mereka sudah punya kesibukannya masing-masing Mas. Jadi mereka nggak mau kalau semisal dikasih apa istilahnya job sesuai dengan produk kita, karena mereka kan apalagi kalau di Tutul sini kan mayoritas penduduknya itu punya kerajinan masing-masing gitu. Jadi mereka mengolah usahanya sendiri. Kalau dari produk apa aja ini Mas? Kalau untuk produk kita lebih fokus di peralatan alat dapur sama peralatan makan. Jadi peralatan alat dapur sama peralatan makan kita semua ada yang dari kayu. Mulai dari piring, mangkok, nampan, sendok dan lain sebagainya, pokoknya dari kayu kita semua ada. Tapi kita lebih fokusnya di produk dari kayu aren mahoni sampai kayu. Kita juga mengalami custom order Mas. Jadi mungkin kalau ada teman-teman nanti mau custom order bisa menghubungi kita gitu. Kalau yang apa sih Mas yang unik dari Aren Handicraft ini yang jadi pembeda dari craft-craft lain gitu? Kita lebih, yang pertama kalau dibandingkan dengan craft-craft yang lain yang ada di sekitar sini, kita variasi produk lebih banyak Mas daripada yang lain. Variasi produk kita kalau ada di toko online itu lebih dari 1000 produk gitu. Terus kita juga selalu menjaga kualitas Mas, jadi kita kualitas selalu nomor satu dibandingkan dengan yang lain. Coba ceritakan sedikit Mas terkait dari produksi terus hingga ke pemasaran, simpelnya kayak bahannya itu ambil di mana, terus proses produksinya gimana sampai akhirnya distribusinya seperti apa ya. Jadi kalau untuk proses produksi, pertama untuk pengambilan kayu, kalau kayu mahoni sama jadi kita pengambilan dari Jember sini aja Mas. Biasanya kita kerjasama sama petani untuk kalau untuk kayu mahoni sama kayu jati. Tapi kalau untuk kayu aren kita pengambilannya dari Solo. Kita ngambilnya dari Solo, nanti dibawa ke sini baru kita proses produksi. Kenapa kita ngambilnya di Solo? Karena di sana masih ada perusahaan-perusahaan untuk pembuatan sagu. Karena
dari kayu aren ini adalah limbah dari pabrik sagu Mas. Jadi lembaran-lembarnya itu yang kita proses untuk menjadi sebuah kerajinan itu. Lalu setelah bahan bakunya yang sudah ada di sini, nanti kita distribusikan kepada teman-teman yang ada di luar itu yang punya keahlian khusus untuk produksi tersebut itu. Jadi untuk produksi ini ada 2 tahap. Yang pertama produksi untuk produk yang setengah jadi, baru produksi yang setengah jadi lah gitu. Setelah kita distribusikan bahan-bahan baku tersebut ke teman-teman itu, setelah terjadi barang setengah jadi, kita distribusikan lagi kepada orang yang punya keahlian khusus untuk finishing akhirnya di situ. Nah setelah di situ, setelah jadi untuk barang jadinya, baru kita bawa ke sini, bawa ke gudang sini Mas. Nah nanti sampai di gudang sini masih belum selesai, masih kita finishing lagi, kita lapisi untuk lapisan foodgrade-nya karena biar aman ketika bersentuhan dengan makanan. Setelah kita lapisi foodgrade, baru barang itu sudah siap untuk dipakai Mas. Untuk pemasarannya sendiri, karena kita fokusnya di online, kita fokusnya di e-commerce, di sosial media, dan juga beberapa marketplace yang lain. Apa Mas tantangannya yang dihadapi? Tantangannya Mas, karena kita fokusnya berjualan online, tantangannya ini ya terkait dengan perang harga sesama teman-teman sendiri sih Mas. Soalnya kan yang punya kerajinan kayak ginian bukan saya sendiri, banyak orang, bahkan di luar Jember juga masih banyak yang punya kerajinan kayak gini. Ya tantangannya di situ perang harga di situ Mas. Masalahnya kan kalau di online itu harga itu kelihatan berapa jumlah harganya untuk barang ini. Tapi kita mengantisipasinya dari situ, yaitu tadi kita menjaga kualitas produk kita sama pelayanan kita ketika ada di online. Kalau untuk pemasaran digital, kita melalui beberapa lewat e-commerce, tentunya bisa melalui Shopee dan e-commerce lainnya. Kita juga untuk pemasaran kita juga live tiap hari. Mungkin teman-teman yang mau mengikuti kita bisa join di live kita biar tahu untuk produk kita. Terus dan juga kita juga untuk promosi-promosi kita melalui sosial media. Sosial media ada semua sosial media kita ada di situ. Dari teman-teman juga bisa mengikuti di situ juga. Terus untuk kendalanya mungkin ya karena ini tadi, karena kita di online ya, jadi kendalanya terkait masalah perang harga itu juga. Nah, jadi kita untuk saat ini kita bagaimana untuk pintar-pintar mengambil celah, mengambil promosi biar produk kita bisa semakin up, ada di atas. Saya ucapkan terima kasih kepada Bank Indonesia Jember yang sudah memfasilitasi kita Aren Handicraft untuk pelatihan-pelatihan onboarding yang kemarin kita ikut di Malang, pelatihan onboarding untuk Shopee biar kita lebih paham tentang marketplace Shopee, dan juga pelatihan terkait promosi yang ada di digital lewat Google Ads dan lain sebagainya. Saya ucapkan terima kasih karena lewat pelatihan itu sangat bermanfaat bagi kita, terutama bagi kita pelaku UMKM yang bergerak di bidang digital. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi juga untuk Bank Indonesia Jember yang sudah membolehkan kita untuk bergabung di dalam istilahnya untuk anak didik, untuk perkembangan kita yang menjadi lebih baik. Ada harapan mungkin Mas ke depan, dari harapan saya sendiri, terutama untuk Aren Handicraft, kita berharap kita bisa menjadi lebih besar dan kita sangat berharap sangat bermanfaat untuk orang lain. Jadi kalau kita istilahnya kita bisa lebih besar, mungkin kita bisa lebih banyak lagi untuk merekrut masyarakat sekitar untuk menjadi bagian dari Aren Handicraft. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Hadi Purnomo, saya pemilik atau owner dari Aren Handicraft.